Saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di hari Sabat ini, hari yang dikhususkan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Saya menghimbau sebelum kita mulai, untuk yang membawa handphone bisa mematikan saat ini juga atau meng-silentkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya ibadah nanti. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tenangkan diri kita masuk hadirat Tuhan, kita menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian pertama kita, pujian nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Kita bangkit berdiri, pujian nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka
Mari kita tetap bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi dan alam semesta, dan kami puncak ciptaan-Mu yang Kau jadikan menurut gambar dan rupa-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Bapa dengan rasa syukur dan dengan rasa hormat karena kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, dan kami manusia yang berdosa. Dan kami pun heran bagaimana Engkau mengasihi manusia. Saat kami melihat seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini, kami hanya manusia biasa. Kami manusia yang kecil, yang tidak ada gunanya. Tapi Engkau mengingat kami Bapa. Engkau memandang kami, bahkan Engkau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Bahkan Engkau memberikan kasih-Mu yang begitu besar saat Engkau mengaruniakan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk hidup untuk kami dan untuk mati menggantikan kami, sehingga kami semua yang harusnya mati binasa di neraka, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Karena melalui darah putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari, kami semua memperoleh pengampunan dosa. Kami bersyukur Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami bisa datang bersekutu, memandang wajah-Mu, bahkan bersama seluruh umat-Mu di dunia ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami memohon Kau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami bisa menyembah Engkau dengan tangan yang bersih, dengan hati yang suci. Dan jadikan kami penyembah-penyembah sejati yang menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan kami bisa memuliakan-Mu pada pagi hari ini. Kami alaskan semua doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan pada pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke-10. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat pertama, mohon ditanggapi dengan ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai nanti 3 ayat terakhir yaitu 8, 9, dan 10 kita akan baca bersama-sama. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung.
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang maju masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu sama-sama. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan firman yang bisa kita baca, kita renungkan, dan kita bisa lakukan, bahkan kita bagikan. Berbahagialah setiap kita yang melakukannya. Kita akan respon firman Tuhan ini dengan pujian selanjutnya 193. Pujian 193, Kini Ku Datang. Jantungku senanglah, ku dengar suaramu. Darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya. Hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Penuhilah jantungku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini kita bisa lihat di kotak bagian bawah di halaman pertama. Dan kita akan membaca dalam bahasa Indonesia, menghafal dalam bahasa Indonesia 3 kali,
dan kita akan coba membacanya dalam bahasa Inggris satu kali saja. Kita akan coba supaya kita bisa hafal ayat ini, tidak terlalu panjang sehingga kita bisa menghafalnya. Oke, 1, 2, 3. Wahyu pasal 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, 1, 2, 3. Wahyu pasal 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Coba saya berikan waktu untuk kita menghafal ayat ini. Tidak terlalu panjang, saya rasa kita bisa menghafalkannya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kita baca dalam bahasa Inggris 1, 2, 3. Revelation chapter 6 verse 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Kita bersyukur atas penghafalan ayat hafalan ini, dan saya menghimbau untuk kita semua bisa membawa buletin gereja ini supaya kita bisa menghafal. Bukan hanya ada ayat hafalan, tapi juga ada ringkasan khotbah minggu lalu yang bisa kita pelajari lagi bersama-sama. Di bahasanya kita lihat warta gereja. Warta gereja bisa kita lihat di halaman terakhir. Dan kebaktian yang pertama, kebaktian Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 2 April, yaitu hari Jumat 2 April jam 10 pagi di gereja. Sekali lagi, ibadah atau kebaktian Jumat Agung akan diadakan di gereja tanggal 2 April jam 10 pagi. Dihimbau untuk setiap kita bisa hadir dan mengajak teman maupun kerabat dan saudara kita. 2 April hari Jumat jam 10 pagi. Yang kedua, minggu yang akan datang akan diadakan perjamuan kudus. Saudara-saudari yang sudah dibaptis atau reafirmasi iman bisa mempersiapkan diri untuk datang menghadap perjamuan Tuhan. Dan yang ketiga, sekali lagi menghimbau untuk saudara-saudari bisa mengikuti sekolah minggu remaja, pemuda, dan dewasa pada hari Minggu itu sebelum ibadah dimulai, yaitu jam 9.15 sampai 9.45. Pakai setiap kesempatan untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya bertumbuh, tapi kita juga bisa membagikan firman Tuhan untuk orang lain. Yang keempat, kita bersyukur bahwa gereja Tuhan telah mampukan untuk menyediakan banyak video, baik video anak, video dewasa, dari kebaktian umum di sini, kebaktian di Serdam, dan video-video anak CMC dan sekolah minggu. Semua ini diperuntukkan untuk kita semua. Jadi diharapkan untuk kita semua bisa menontonnya, bahkan memutarkan untuk keluarga dan anak-anak, dan juga bisa membagikan link-link ibadah-ibadah ini kepada semua orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan firman Tuhan bisa diberitakan. Yang kelima, kita bersyukur Sekolah Kristen Kalvari sudah berjalan dengan baik dan sekarang menggunakan Microsoft Teams untuk pengajaran jarak jauhnya. Doakan supaya terus berjalan baik, dan doakan dan informasikan juga bahwa pendaftaran Sekolah Kristen Kalvari sudah dibuka. Bisa diinformasikan jika ada saudara-saudari yang mempunyai kerabat, anak-anak, bisa
mendaftarkan diri. Untuk informasi bisa ke kantor gereja, bisa ambil brosurnya untuk bisa dibagikan ke orang banyak. Dan website sekolah bisa juga diakses di sekolahkristenkalvari.sch.id. Dan yang terakhir, apakah ada di antara saudara-saudari yang pertama kali hadir hari ini? Apakah ada yang pertama kali hadir? Jika ada, saya sambut. Oke, terima kasih. Tidak ada, kita bersyukur bahwa kita semua sudah hadir di sini dan terus hadir. Kita doakan supaya Tuhan menambahkan jiwa orang-orang percaya untuk datang beribadah bersama kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita hari ini. Kita akan menyanyikan pujian 324. 324. Tuhan berkatku yang bakal melebihi jiwaku sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut dia. Ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat, ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut dia, ku dekat padanya, ku dekat padanya, ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut dia. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya, ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Saudara-saudara dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber berkat kami, yang memberkati kami dengan berkelimpahan, bahkan berkat terindah yang Kau berikan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami datang lagi kepadamu Bapa dengan rasa syukur. Nah, seperti Engkau telah memberkati kami dan memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini, kami diberkati juga dengan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu Bapa, kami percaya bahwa ini kesempatan yang indah untuk anak-anak-Mu untuk menunjukkan kasih kami kepada Engkau. Dan kami memohon supaya Engkau menerima persembahan ini dan Kau layakkan persembahan ini, bahkan gunakan persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan kami mohon sesuai janji firman-Mu, Kau akan memberkati setiap orang yang memberi persembahan ini dengan sukacita. Kami berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak dipersilakan untuk menuju ruang sekolah minggu untuk beribadah. Anak di Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Rudikus dengan tema keadilan dan pengharapan serta sukacita yang bersumber dari Tuhan Yesus. Dari Kisah Rasul 3 ayat 1 dan sampai 10. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, Gembala kita, Guru Injil Peter Yoksan akan memimpin kita dalam doa pengembalaan. Untuk itu saya mempersilakan kedua hambanya untuk naik. Terima kasih. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Sebelum kita berdoa, silakan berlutut. Setelah berlutut, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya Dia berbelas kasihan dan darah Yesus menghapus dosa kita, sehingga kita dapat datang ke hadapan Allah kita yang kudus. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang bertahta di surga yang maha tinggi, Allah yang terangnya tidak terhampiri oleh siapapun juga, apalagi kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Engkau juga adalah selain Allah yang kudus, Allah yang adil, Engkau juga adalah Allah yang mengasihi kami. Dengan demikian Engkau mengutus putramu Tuhan Yesus Kristus, Allah 100%, menjadi manusia 100%, tetapi masih sekaligus adalah Allah 100%. Tuhan Yesus telah Engkau utus menjadi juru selamat kami, menjadi perantara antara Engkau dan kami. Melalui Tuhan Yesus kami dapat mengenal Allah Tritunggal, mengenal Engkau Bapa, mengenal Tuhan Yesus, dan mengenal Roh Kudus. Bahkan di muka bumi ini, Tuhan Yesus telah mendirikan gerejanya. Orang-orang yang percaya Yesus, yang percaya akan kehidupan Yesus yang sempurna, yang percaya bahwa hanya darah Yesus saja yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam Tuhan Yesus yang rela berkorban, meninggalkan tahta mulia di sorga. Ia datang ke bumi sebagai manusia yang hina dina, manusia yang paling miskin, untuk mewakili kami menjalankan seluruh hukum Taurat-Mu. Bahkan Tuhan Yesus juga rela disalibkan, sehingga darah yang mengalir dari lubang-lubang paku, dari lubang tombak, itu saja yang bisa menghapus dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami sudah berdosa kepada Engkau ya Bapa, karena nenek moyang kami Adam dan Hawa
menurunkan dosa itu kepada kami. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami juga kerap kali berdosa dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, bahwa bahkan perbuatan-perbuatan kami yang melanggar 10 hukum. Kami tahu ya Bapa, barang siapa yang berdosa, akibatnya adalah kematian kekal di neraka. Tetapi Tuhan Yesus yang telah menggantikan kami mati di salib, sehingga kami tidak perlu lagi dilemparkan ke neraka yang apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, di situ dihukum selama-lamanya. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang telah memberikan kami keselamatan, sehingga pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami bisa datang di hadapan Engkau pada pagi ini. Dan kami mengucap syukur untuk gereja yang sudah Engkau dirikan, sehingga di dalam pertemuan ini kami bisa berlutut sujud di hadapan Engkau. Mohon belas kasihan-Mu supaya darah Yesus menghapuskan semua dosa-dosa kami. Bukan hanya dosa kami, tapi juga Engkau berkenan mengampuni dosa seluruh keluarga kami, agar mereka semua bisa diselamatkan. Ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa pertama-tama untuk gereja-Mu ini. Karena gereja ini adalah wakil dari Tuhan Yesus di muka bumi, yang menjadi saksi dari Yerusalem Yudea sampai ke ujung bumi. Gereja inilah yang dimusuhi dunia. Gereja inilah yang dimusuhi oleh banyak orang, supaya gereja tidak efektif, supaya kami tidak efektif untuk menjadi saksi Yesus. Ketika kami berkebaktian pada pagi hari ini, dengan puji-pujian yang kami naikkan, persembahan yang kami sampaikan, ayat hafalan yang telah kami coba untuk dihafalkan, bahkan sekarang kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau Allah penunjun, kami adalah tanah liat. Bentuklah kami menjadi alat-alat, menjadi utensil-utensil yang memuliakan nama-Mu. Khususnya Engkau memakai pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Engkau membuka mulut kami untuk menyampaikan firman-Mu, membuka mulut kami untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kami, telah dikuburkan pada hari ketiga, pada hari Minggu, Ia telah dibangkitkan, menampakkan diri, dan Dia sudah naik ke sorga, dan Dia berjanji akan datang kembali ke bumi, menjadi Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan yang kami nantikan. Ya Bapa, tolonglah kami. Jika di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, membuat kami sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kehidupan dosa. Kami mau setiap hari hidup kudus untuk Tuhan Yesus. Jika di antara keluarga kami ada yang sudah jatuh dalam dosa, Engkau juga berbelas kasihan, membawa mereka kembali. Seperti Engkau, Tuhan Yesus, telah membawa Petrus kembali bertobat, walaupun 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sudah berlutut. Engkau tahu akan pergumulan kehidupan kami di masa pandemi COVID yang berat. Ada sebagian keluarga kami yang terinfeksi virus COVID-19. Ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Bahkan ada banyak juga saudara seiman kami yang tidak berani datang ke gereja. Engkau menguatkan iman mereka. Kiranya yang berusia di bawah 60 tahun ke bawah bisa datang ke gereja untuk menyembah Engkau. Kami berdoa juga untuk pergumulan dari saudara-saudari kami yang mengalami problema famili, suami istri, orang tua anak, mertua dan anak-anak menantu. Kiranya Engkau berbelas kasihan memulihkan hubungan-hubungan yang sudah retak. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk yang terhimpit masalah ekonomi, yang tidak mempunyai mata pencarian, tidak mempunyai income. Di masa pandemik, Engkau berbelas kasihan membukakan jalan. Yang mengalami masalah edukasi, karena PJJ membuat anak-anak bukan akrab
dengan pelajaran, tapi akrab dengan gadget. Tolonglah mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami mengucap syukur untuk vaksin, 2 jenis vaksin yang sudah disuntikan ke sebagian besar rakyat Indonesia. Kami berdoa supaya vaksin ini bisa memberikan yaitu kekebalan komunitas sehingga penyebaran COVID dapat dihentikan. Dan kami anak-anakmu bisa belajar kembali di kelas-kelas sekolah. Kami juga bisa datang ke gereja. Dan kami juga lebih banyak dapat bertemu dengan orang untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Engkau juga menolong Bapak Presiden bersama kabinetnya, pejabat-pejabat di daerah, agar mereka menjadi pemegang pedang yang berani menindak kejahatan, memproklamirkan kebaikan di antara bangsa Indonesia. Khususnya kami orang percaya mau mengabarkan Injil dari Irian sampai ke Aceh. Kami juga berdoa untuk gerejamu, baik di Kuburaya, Sungai Raya Dalam, dan Siantan. Kiranya Engkau membuat gereja ini bertumbuh secara rohani dan juga bertumbuh secara kuantitas, bukan hanya jumlah orang yang percaya bertambah, tapi gereja, pos-pos PI Engkau tambahkan. Ya Bapa, kami serahkan juga saat ini untuk anak-anak yang berada di kelas, yang belajar firman-Mu, dan juga kaum usia indah yang belajar firman-Mu, berkebaktian di kelas, bahkan juga sebagian keluarga berbaktian di rumah mereka masing-masing. Engkau menolong kami agar kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami serahkan pelayanan gereja ini, Sekolah Kristen Kalvari, kiranya murid-murid diberi kesehatan, diberi kepandaian, menjadi anak yang bukan hanya pandai secara ilmu, tapi sungguh-sungguh menjadi anak yang taat, tekun, terdidik, tahan uji, dan teladan di mata semua manusia dan khususnya di mata Engkau. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Setara yang juga dapat belajar firman-Mu. Kami serahkan semua pelayanan gerejamu ini agar Engkau jadikan sebagai saksi untuk Tuhan Yesus. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau membuka mata rohani kami. Engkau menuntun supaya Saudara Rudi bisa menyampaikan firman-Mu, sehingga kami yang mendengarkan mendapatkan makanan rohani dari Engkau. Yang sudah percaya, iman dikuatkan. Yang belum percaya bisa sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus satu-satunya juru selamat yang Engkau utus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Demikianlah doa kami, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kita dapat datang ke rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu keadilan dan pengharapan serta sukacita bersumber daripada Tuhan Yesus. Kita bersyukur juga dapat belajar dari kisah para rasul. Nah, kisah para rasul adalah sebuah kitab yang merupakan tulisan yang melanjutkan dari pekerjaan Allah Tritunggal di muka bumi ini yang didelegasikan kepada para rasul dan juga orang-orang percaya. Dan kalau kita melihat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam pekerjaan mereka tidak pernah bentrok. Artinya mereka saling mendukung. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Terutama dalam pekerjaan keselamatan.
ketiga pribadi ini mereka bekerja sama dan mempunyai peran masing-masing. Seperti sebuah tim dari sebuah perusahaan ataupun gereja ataupun tim-tim yang lain, mereka harus saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini adalah penting untuk kita semua. Kalau kita melihat di mana Allah Tritunggal itu berperan dalam rencana keselamatan dari awal sampai pada akhir dunia. Dan sekarang kita sudah masuk kepada waktu-waktu terakhir. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Kejadian sampai kitab Malaki, di situ kita akan melihat bahwa peran dari Bapa, dari Allah Tritunggal itu lebih menonjol. Karena apa? Karena kalau kita melihat dalam rencana keselamatan itu sudah diberitahukan kepada kita dalam Kejadian 3:15 bahwa Bapa merencanakan jalan keselamatan. Dan kalau kita baca dalam kitab Efesus mengatakan bahwa keselamatan kita sudah direncanakan sebelum fondasi dunia. Jadi Bapa yang merencanakan semua itu, tetapi tidak terlepas dari peran dari Tuhan Yesus maupun dari Allah Roh Kudus. Jadi kitab Alkitab, ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki itu Bapa Surgawi yang lebih menonjol dalam rencana keselamatan dan juga dalam pemeliharaan garis keturunan dari Mesias. Kalau kita baca dari kitab Ester, di mana orang-orang Yahudi itu mau dilenyapkan, ya, oleh Haman, dan Tuhan memunculkan satu orang yaitu bernama Mordekai dan mau Ester untuk memelihara garis keturunan Mesias. Dan juga kalau kita melihat dalam zaman sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Raja Herodes juga mau membunuh bayi Yesus. Dan di mana kalau kita melihat, ya, di situ orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes, sehingga Herodes tidak tahu di manakah bayi Yesus. Nah, di situ kita melihat bahwa peran dari Bapa dalam pemeliharaan garis keturunan Mesias sampai Mesias itu lahir. Kita kembali ke bagaimana kita melihat peran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, perannya yang menonjol kita dapat lihat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius sampai Injil Yohanes, di mana Tuhan Yesus lahir dari anak darah dan dia hidup selama 33,5 tahun melakukan semua pekerjaan yang sudah direncanakan oleh Bapa satu persatu dan menggenapkan semua nubuat tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias. Jadi Tuhan Yesus lahir, di mana dia lahir, siapa yang akan melahirkannya, di kota mana, itu sudah ada rencananya. Dan planning dari Bapa tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Dan di mana Tuhan Yesus akan disalib serta siapakah yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, itu sudah Allah beritahukan kepada kita dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, itu, ya, peran yang menonjol dari Tuhan Yesus. Sedangkan Roh Kudus, di mana perannya? Nah, ini zaman di mana Roh Kudus berperan, yaitu zaman orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau di Alkitab kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul sampai kepada Wahyu. Ya, di situ kita akan melihat bahwa peran Allah Roh Kudus lebih menonjol. Bagaimana Roh Kudus, ya, begitu banyak perannya. Salah satunya adalah membuat, ya, atau membuat kita percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Nah, itulah peran dari Allah Roh Kudus, membuat kita yakin, membuat kita percaya, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi itu
peran dari Roh Kudus. Jadi peran Allah Tritunggal itu selalu bersinergi, tidak pernah bentrok dan selalu mencapai tujuan yang pasti. Nah, terkadang dalam tim kita kadang-kadang itu sering bentrok karena kita manusia biasa, karena saling ingin mempertahankan kepentingan masing-masing. Itu bentrok, itu sudah biasa. Tapi kalau kita harus belajar dari bagaimana Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa tidak pernah bentrok dalam hal pekerjaannya. Nah, sewaktu saya belajar di Setara, Sekolah Alkitab Ruang Atas, saya sungguh bersyukur di mana saya diberi kesempatan untuk belajar dari sebuah buku yang ditulis oleh Pendeta Timothy Tau. Dia adalah pendiri dari Sekolah Alkitab Timur Jauh atau Far Eastern Bible College yang ada di Singapura, di mana gembala sidang kita dan juga sebagian besar hamba Tuhan kita berasal dari sana, sekolahnya di sana. Dan saya belajar dari buku itu yang diberi judul Pattern for Church Growth and Missions. Saya terjemahkan, yaitu adalah pola untuk pertumbuhan gereja serta misi. Jadi buku ini merupakan sebuah pola atau pattern atau sebuah titik contoh untuk gereja bertumbuh dan juga untuk pekerjaan misi, pekerjaan pengabaran Injil. Ya, jadi kita lihat di sini di mana para rasul ya di situ bekerja untuk mendirikan gereja serta untuk mengabarkan Injil. Itu adalah patternnya. Nah, pattern pola itu adalah seperti seorang penjahit. Ya, seorang penjahit itu sebelum dia membuat baju, dia akan menggambar sebuah pola. Saya kenal yang di gereja ini ya, yaitu Pak Sandi. Dia adalah seorang penjahit. Nah, kalau jemaat ada yang mau jahit baju boleh silahkan sama dia. Ya, dia pintar sekali menjahit dan sebelum dia menjahit dia akan pasti menggambar pola. Ya, nah kira-kira seperti ini polanya ya kalau membuat ya baju kaos gitu. Saya nggak pandai menggambar tapi ya seperti inilah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya nggak pandai menggambar. Dan di sini ada yang pandai menggambar. Saudara Julimin tuh pandai gambar. Nah, saya nggak pandai gambar, harus belajar sama dia ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Harus membuat pola dulu sebelum membuat baju. Nah ini juga sama. Nah gereja kalau mau maju ya, kalau mau bertumbuh dalam kualitas maupun kuantitas harus ya melihat pola dan belajar dari kisah para rasul. Jadi ada patternnya, ada titiknya, titik pusatnya untuk kita melihat bagaimana perkembangan gereja dan kita coba belajar dari kisah para rasul dan kita lihat apakah sesuai sudah dengan apa yang Tuhan Yesus mau gereja maju seperti apa. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini tidak semua ya apa yang tercatat dalam kisah para rasul itu bisa kita ikuti. Nah, contohnya kalau jemaat mula-mula kan mereka menjual semua harta benda mereka, mereka persembahkan kepada rasul dan mereka ikut dengan para rasul untuk pengabaran Injil. Kita nggak bisa seperti sekarang seperti itu kan? Nah, kalau kita juga baca dalam gereja mula-mula itu setiap hari mereka perjamuan kudus, kan nggak bisa seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang memang kita nggak bisa ikuti karena nggak sesuai dengan budaya, sejarah maupun keperluan pada saat itu. Seperti zaman para rasul juga. Ya, para rasul itu menyembuhkan, mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi itu ada beberapa yang memang kita tidak bisa ikuti. Tapi kalau untuk pertumbuhan gereja, nah kita harus belajar atau misi, kita harus belajar dari kisah para rasul. Ya, jadi tadi saya sudah mengatakan tema khotbah pada hari ini yaitu keadilan dan pengharapan serta sukacita bersumber dari Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat 1, ya kalau kita membaca ayat 1a, ya. Ayat 1a dikatakan di sini pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang yaitu 3 sore. Tetapi kalau kita mau melihat Alkitab dalam versi King James-nya,
King James Version dalam bahasa Inggris itu ditulis ya jam yang ke-9. Nah, kadang-kadang kita dibingungkan dengan hal ini. Ini mana yang betul ini? Jam 3 sore kah atau jam ke-9? Nah, kalau kita pikir jam ke-9 berarti jam 9. Nah, dua-duanya betul. Jadi mengapa Alkitab KJV menulis jam yang ke-9? Nah, perlu kita tahu bahwa untuk ya budaya orang Yahudi atau perhitungan waktu orang Yahudi itu dimulai dari jam 6 petang. Jam 6 petang. Jadi jam 6 petang ya, mereka sudah masuk ke hari yang berikutnya. Bukan seperti kita jam 12 malam. Bukan, tetapi jam 6 petang itu sudah pergantian hari. Itu menurut orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat itu, kalau waktu itu dibagi menjadi 2 ya. Misalnya ya, kita punya satu hari kan 24 jam. Nah, itu dibagi 12 kan, siang dan malam. Nah, kalau kita melihat, kalau kita mau mengkalkulasi atau kita menghitung jam yang ke-9, kalau dimulai dari jam 6 itu berarti jam 3. Jam 3 kan? Kalau jam ke-9 kan? Kalau yang pelajar tuh mungkin ya, kalau yang masih fresh otaknya mungkin bisa kalkulasi, oh betul 6, 7, 8 sampai jam 3 berarti jam ke-9. Nah, ini adalah jam ke-9 paruh kedua. Ya, paruh kedua. Berarti jam 3 sore. Karena apa? 3 jam berikutnya dia akan masuk jam 12 malam. Jam 6 sore berarti. Jadi sudah pergantian hari. Nah, itu kalau kita mau secara kalkulasi, secara matematika. Nah, jadi Alkitab ini ya, kalau kita mau belajar ya, kita akan lebih tahu ya bidang studi lainnya kalau kita mau mengkaitkan kepada Alkitab. Sangat kaya itu Alkitab. Nah, jadi seperti itu. Jam 3 sore atau jam yang ke-9 secara ordinal, secara urutan itu jam ke-9 menurut orang Yahudi. Jadi jam ke-9. Jadi udah nggak bingung ya. Jadi kalau kalian baca dalam Alkitab bahasa Inggris, the 9th hour atau jam yang ke-9 itu adalah jam 3 sore. Nah, jadi orang Yahudi mempunyai jam sembahyang tertentu. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, itu mereka jam 9 mereka juga ke bait Allah untuk menyembah Tuhan kan. Dan orang-orang bilang mereka mabuk ini, Petrus mabuk, padahal masih pagi. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang Yahudi mempunyai jam untuk beribadah. Ada jam-jamnya ya. Dan seperti kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Daniel, itu 3 kali sehari dia naik ke menara, dia menghadap Yerusalem, dia beribadah. Jadi ada jam-jamnya ya. Tapi itu tidak berlaku untuk kita sekarang lagi. Karena apa? Tuhan Yesus ya sudah menjadi imam besar kita. Ya, setiap saat, setiap waktu kita bisa datang ke hadiratnya untuk menyembah Dia. Karena pada saat Tuhan Yesus mati, itu takbir bait suci terbelah menjadi 2. Sehingga ya, batas antara ruang kudus dan maha kudus itu sudah nggak ada lagi. Artinya apa? Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu sah. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, ya, aku adalah jalan, barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bisa langsung berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, nggak perlu lewat imam lagi. Nggak perlu ada imam yang menyembelih korban, ya, yang membakar, mempersembahkan, ya, menyebut dosanya apa-apa, nggak perlu. Langsung berdoa. Nah, ini ya, karena Tuhan Yesus sudah mati demi dosa-dosa kita dan Dia sebagai imam besar agung kita dapat berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini. Nah, jadi ada satu hari yang tidak pernah diubah maknanya atau intisarinya atau kekhususannya yang tidak pernah diubah oleh Tuhan. Hari apa itu? Hari Sabat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hari Sabat tidak pernah berubah esensinya. Ya, artinya apa? Hari Sabat itu adalah hari perhentian untuk manusia. Hari perhentian untuk manusia, bahkan kalau kita melihat di kitab Keluaran itu bukan hanya hari perhentian, bahkan
mereka yang bekerja ya harus berhenti juga. Dan yang menjadi tuan atau yang menjadi majikan orang Kristen jangan memperkerjakan pekerjanya di hari Sabat. Ini adalah esensi yang tidak pernah berubah dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yaitu hari Sabat, hari perhentian, di mana orang-orang Kristen harus datang ke gereja menyembah Tuhan. Nah, ini yang nggak pernah berubah. Hari-hari lain, ya mungkin waktu sembahyang, waktu beribadah, terserah. Ya, mau kapanpun, dimanapun bisa beribadah, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Tetapi yang tidak pernah berubah esensinya yaitu hari Sabat, hari perhentian, harus datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di mana di dalam gereja kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, memberikan persembahan, menyembah Tuhan dengan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Jadi bentuk-bentuk penyembahan itu banyak ya. Bukan hanya menyanyi, berdoa, enggak. Kita menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan, itu juga menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya, itu juga namanya ibadah. Jadi dalam ibadah itu satu rangkaian yang tidak pernah ada dipotong-potong, harus satu sinergi. Jadi saya datang dengar khotbah aja, nggak mau nyanyi. Dan itu setelah khotbah saya pulang. Nggak bisa seperti itu. Sampai selesai. Jadi itu penyembahan Tuhan, ya, datang, ya, memuji Tuhan, memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan juga dengan firman Tuhan dan yang lain-lain. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hari Sabat sangat penting, yang hari di mana esensinya yang tidak pernah diubah oleh Tuhan, yaitu hari perhentian untuk kita menyembah Tuhan. Jadi ayat 1b, ayat 1 adalah introduksi kita bagaimana kita mau masuk ke dalam poin-poin khotbah tadi ya. Jadi ayat 1b, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, kalau kita melihat di sini formasi ya, 12 rasul sudah berubah. Kalau kita mau teliti, kita baca dari Injil Matius, itu formasinya berbeda dengan Kisah Para Rasul pasal 1. Itu sudah berbeda formasi. Kalau kita mau lihat formasi dari Injil Matius pasal 10, itu dikatakan Petrus, Andreas dengan Petrus. Sedangkan Yakobus dengan Yohanes. Ya, disebut dua-dua ya, dan artinya mereka berpasangan ya. Jadi 6 pasang ya, dan. Jadi ada pasangannya, Petrus dengan Andreas, sedangkan Yakobus dengan Yohanes. Nah, kalau kita mau melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-13, itu formasinya sudah berubah, yaitu Petrus dengan Yohanes. Apa artinya ini? Apa pelajaran rohaninya? Pelajaran rohaninya adalah dengan siapapun engkau akan berteman, dengan siapapun engkau akan bertemu, dengan siapapun engkau akan menikah, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ini sudah tentukan. Apapun yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan tidak mungkin akan terjadi. Nah, kalau kita membaca naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah itu terletak di Bukit Moria. Makanya mereka harus naik. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, ini sedikit saya kasih kayak kuliah lah ya. Jadi begini, kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus mengerti budaya, mengerti sejarah, mengerti geografis, mengerti tata bahasa, mengerti grammar dan segala macam. Jadi nggak bisa sembarangan untuk menafsirkan firman Tuhan. Kalau kamu sembarangan ya, kalau kita sembarangan, itu bisa menjadi ajaran sesat. Jadi nggak gampang ya untuk pengkhotbah untuk menguraikan firman Tuhan. Jangan kira baca aja, main ngomong-ngomong aja, enggak ya. Seperti gereja-gereja lain ya, yang penting kamu bisa ngomong kesaksian udah jadi penginjil, disebut pengkhotbah. Nggak bisa. Harus belajar dulu sejarah, belajar budaya, tata bahasa, grammar, studi kata, dan letak geografisnya. Kalau nggak, saya tanya Pak Julimin, dia belajar bahasa asing enggak? Bahasa Yunani, Ibrani, belajar geografi, belajar budaya, belajar sejarah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dia belajar. Nah itu. Jadi
harus supaya nggak salah ya. Jadi kenapa dia naik? Karena bait Allah itu terdapat di Bukit Moria. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti yang akan kita pelajari, yaitu poin pertama, keadilan bersumber dari Tuhan Yesus. Nah banyak ya orang kalau berada dalam kesusahan, mereka akan mengatakan, oh Tuhan ini tidak adil buat saya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa dia enggak? Kenapa dia kaya? Kenapa saya miskin? Kenapa dia senang? Kenapa saya susah? Sepertinya hidup ini tidak adil. Dalam kitab Pengkhotbah mengatakan, betul, memang hidup ini tidak adil. Ya, Salomo orang yang paling berhikmat, dia mengatakan tidak adil. Kenapa? Di pengadilan pun tidak adil. Ya, banyak koruptor ya yang dijemput dengan mobil mewah. Ya, didampingi oleh pengacara hebat. Dan juga kalau dia masuk ke dalam penjara, fasilitasnya hotel bintang 3 atau bintang 5. Tidak adil kan? Kau coba lihat penjahat yang mencuri ayam atau mencuri hal kecil, dipukuli masa sampai mati. Bahkan dimasukkan penjara, dituntut lagi, nggak ada yang bela dia. Disuruh LBH, lembaga bantuan hukum pun mungkin ya ini nggak ada gimana gitu. Jadi dituntut berbulan-bulan. Sedangkan koruptor dijemput pakai mobil mewah, ya, dibela oleh advokat yang luar biasa dan dimasukkan dalam penjara. Nah penjaranya seperti hotel. Adil nggak hidup? Nggak adil. Bahkan di pengadilan pun nggak adil. Tapi kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, nah itu ada keadilan dari Tuhan. Di mana Tuhan Yesus memberikan kita keadilan yang seadil-adilnya. Nah kalau kita lihat di dalam kesusahan ada keadilan Tuhan. Kalau kita mau kembali ke sejarah gereja, di situ ada seorang penulis lagu yang bernama Fanny J. Crosby. Dan salah satu lagunya yaitu berjudul dengan Blessed Assurance. Artinya Blessed Assurance ya. Jadi kalau kita mau membuka 199 buku KPPK, itu ada lagu yang ditulis oleh Fanny J. Crosby yang berjudul Blessed Assurance. Itu jaminan mulia. Kalian tahu nggak yang nulis itu? Orang melek kah? Orang buta. Orang buta, seorang perempuan, ya dia waktu dia lahir ke dalam dunia, setelah itu waktu balita dia mengalami kesalahan diagnosa oleh dokter sehingga membuat mata dia buta dan dia buta sampai dia mati. Kurang lebih Tuhan kasih dia umur 95 tahun. Dan di dalam kebutaannya itu, ya, dia menulis 8.000 lirik lagu. Berapa ribu? 8.000. Kalau dia nggak buta, mungkin dia nggak bisa tulis seperti itu banyak. Jadi dalam Tuhan Yesus ada keadilan. Walaupun kita merasa kita sangat tersiksa, sangat merasa nggak adil, tapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu ada lihat keadilan dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita sampai kita jatuh ke dalam titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Dia akan menopang kita. Dan yang paling adil apa? Yang paling adil adalah Tuhan Yesus mati demi dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya masuk neraka, kita yang seharusnya dihukum, ya, Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Di situ terdapat keadilan Allah dan cinta kasih Allah serta keadilan Allah. Kemurkaan Allah bertemu di situ. Sehingga itu namanya adil. Adil gimana? Tuhan tidak menghukum dosa kita, tetapi Dia melihat penebusan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan kita jubah keadilannya, jubah keadilan benarannya, sehingga kita tidak masuk neraka. Itu namanya adil. Manusia pantas masuk neraka, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mentaati Taurat dengan sempurna, Dia menggantikan kita. Itu adil kan? Adil. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau kita melihat ayat 2a, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Nah, saya yakin ya, nggak ada manusia yang mau
lahir cacat kan? Tidak ada manusia mau susah kan? Pasti semuanya mau senang, mau sempurna. Ya, jadi tetapi orang lumpuh ini, orang cacat ini yang harus diusung, ada maksud Allah yang begitu baik dalam kehidupan dia. Ada rencana indah dalam kehidupan orang lumpuh ini. Dan rencana itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan dia. Jadi apapun yang terjadi, kesuksesan kita, ya, keberhasilan kita, ya, kenyamanan kita, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi kita melihat di sini orang lumpuh ini dia disembuhkan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, terkadang ya kita melihat orang sakit ya, kita bisa memvonis dia. Oh, ini karena dosa dia nih, karena dia gini nih, ya, ini akibatnya nih. Enggak semua seperti itu loh. Memang kita berdosa. Jadi orang sakit itu ada 3 penyebabnya ya. Yang pertama, memang kita berdosa karena kita harus mati, ada yang karena sakit. Yang kedua karena mulut kita, karena kita makan sembarangan. Yang ketiga karena ya lidah kita juga, karena kita ngomong sembarangan kita bisa sakit. Nah, tetapi di sini orang sakit ini bukan karena dia memang berdosa, karena ada maksud Allah dalam kehidupan dia. Jadi jangan sampai kita memvonis orang, oh ini sakit karena ini nih, dia ada salah ini. Nah, enggak boleh. Ya, itu paradigma yang enggak harus kita pegang. Ya, ada yang keliru dari pandangan hidup kita tentang seseorang yang sakit. Kita nggak bisa bilang, oh ini karena dia berdosa, karena dia begini, dia kena dapat ini tulahnya, kata kalau orang bilang kan. Enggak seperti itu ya. Jadi orang yang lumpuh ini dari lahir, apakah dia salah? Enggak kan? Bukan dia salah kan? Siapa ada yang mau lahir lumpuh? Enggak ada kan? Apakah dia bersalah? Tidak. Tapi ada maksud Allah dalam kehidupan dia. Jadi orang lumpuh ini ya, jadi memang Tuhan tentukan dia untuk lumpuh dari lahir, dan dia akan mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, dalam KJV atau dalam bahasa Yunani ya, kita akan melihat di situ dikatakan certain, artinya tertentu, khusus. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada namanya definite article, yaitu tertentu, ditunjuk. Oh, laki-laki itu loh, bukan yang lain. Kalau laki-laki banyak laki-laki umum kan, tapi kalau itu dikasih definite article, dikasih certain, tertentu, orang itu khususnya untuk memang bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Nah, ini juga tadi saya ulangi, kenapa? Apapun yang terjadi itu sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita menikah, dengan siapa kita ini, itu sudah Tuhan tentukan. Kita hanya menjalankan saja, tapi harus berpatokan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini. Tiap hari ya orang ini diletakkan dalam gerbang indah bait Allah. Ya, karena gerbang ini adalah akses untuk orang masuk ke dalam bait suci, sehingga dia ditempatkan di depan gerbang itu untuk meminta sedekah. Meminta keadilan. Makanya saya bilang keadilan. Kenapa sedekah dikaitkan dengan keadilan? Karena sedekah itu ya bahasa Ibrani-nya itu sadik. Apa itu sadik? Keadilan. Jadi orang miskin ya meminta keadilan dari Tuhan. Bukan orang miskin, maaf. Orang lumpuh ini yang gak bisa apa-apa, dia memohon keadilan dari Tuhan dan juga memohon keadilan dari manusia. Nah, bagaimana dia meminta keadilan dari Tuhan? Dia meminta keadilan dari Tuhan dengan memohon kepada manusia. Jadi ya kalau kita diberkati oleh Tuhan ya, kita ya dalam artinya dompet kita tebal ya, banyak uang ya, kita jangan hanya membantu orang yang kita sayangi. Coba kita menolong orang yang kita ya misalnya kayak kita nggak kenal, baru kenal sebentar atau gimana. Kalau kita hanya fokuskan diri kita kepada anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, apa bedanya kita dengan penjahat? Penjahat sama, penjahat juga sayang sama anaknya, penjahat juga sayang sama keluarganya. Yang membedakan kita orang Kristen, kita bisa mengasihi orang lain. Orang lain loh ya,
Artinya orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Itu baru namanya orang Kristen. Ingat waktu Tuhan Yesus mengajarkan, ya, kalau orang jahat saja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Tuhanmu Bapa di surga lebih tahu. Artinya apa? Orang jahat tuh memberikan terbaik untuk anaknya. Tapi bisakah kamu mengasihi orang lain yang tidak kamu kenal atau yang tidak akrab sama kamu? Bisa nggak? Ini Petrus nggak kenal sama dia loh. Siapa dia? Siapa orang lumpuh ini? Nggak kenal, saudara bukan, teman bukan, kenalan bukan. Kok Petrus mengasihi dia? Nah, inilah letak orang Kristen, bisa mengasihi orang lain. Jadi kamu jangan egois hanya mengasihi anakmu, keluargamu, istrimu, suamimu. Egois kamu. Mengasihi orang lain bisa nggak? Jadi mempunyai rasa belas kasihan sama orang. Ya, jadi gini. Dan kita lihat ya, jangan hanya mau income saja tapi tidak mau keluar. Nah, kalau hanya input nggak keluar gimana? Kamu bayangkan kalau makan kita nggak buang gimana? Apa yang di dalam perut kita? Sampah bau bukan? Jadi hanya input tapi mau mengeluarkan ya. Nah ini yang penting. Jangan kita hanya mau masuk saja hanya untuk anak kita, istri kita, yang orang kenalan kita, tapi kita nggak bisa mengasihi orang lain. Apa bedanya kamu dengan penjahat? Harus bisa mengasihi orang lain yang tidak begitu kita kenal, atau kita melihat dia kasihan perlu pertolongan, kita bantu dia. Ya, jadi ini kita lihat ya. Nah, ketika orang itu, ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah, meminta keadilan. Dia tahu keadilan bersumber dari Tuhan, tapi dia juga tahu dia memerlukan bantuan orang lain. Ya, nggak bisa tiba-tiba, oh Tuhan tolong saya, tiba-tiba jatuh dari langit, langsung jatuh dari langit uang itu. Nggak bisa kan? Dari orang lain bukan? Jadi jangan pernah merasa kita hebat. Kita nggak perlu bantuan orang lain karena kita sudah mempunyai segalanya. Suatu saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Tapi sebelum kamu membantu orang lain, sebelum kamu dibantu orang lain, bantu dulu orang lain. Kita nggak memang mengharapkan balasan, tapi kita ikhlas dulu sama orang lain. Di saat kita membantu orang lain, disitulah Allah mau membantu kita. Jadi kita melihat ini karena orang ini lumpuh, tak dapat bekerja apa-apa, dia meminta belas kasihan dari orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini pelayanan untuk orang yang tidak mampu, atau untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk orang asing, ya, atau untuk orang janda tua miskin. Saya nggak bilang janda muda ya, janda muda kalau bisa bekerja nggak perlu kita gimana kasihani. Tapi kalau ini janda tua miskin, kita kasihani. Jadi ini pelayanan juga dari gereja. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 6 itu dipilih 7 diaken untuk mengurus hal ini. Jadi gereja bukan hanya berkhotbah, menyampaikan firman, menginjili, ya, tapi juga aplikasikan dalam kehidupan kita, mengaplikasikan kasih kita kepada orang lain. Pak Peter punya rencana besar untuk gereja. Kalau Tuhan izinkan gereja kita mendirikan panti asuhan, nah itu adalah bentuk kasih sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Anak yatim itu orang yang harus dikasihani. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ditunjuk 7 diaken untuk mengurus hal-hal itu. Kita berdoa ya, bukan hanya ada sekolah, bukan hanya ada yang lain-lain, tetapi kita berdoa supaya gereja kita dimampukan oleh Tuhan untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Ini cita-cita besar ya. Kapan terlaksana saya nggak tahu, tapi berdoa saja. Nggak ada hal yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu gampang. Ya. Nah sekarang kalau kita melihat ayat 4, mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Jadi ya, Petrus itu menatap. Saya mau mengimajinasi sebentar. Saya rasa Petrus mengatakan, ini orang ini mau apa dari saya ya? Saya nggak punya apa-apa kok. Itu mungkin ada yang terlintas dalam
otak Petrus ya. Dia menatap dia dengan penuh kasihan loh. Kadang-kadang orang menatap itu ada dua maksud. Yang pertama benci, bisa natap benci. Yang kedua bisa dengan kasihan atau dengan kasih. Jadi begini kan kita lihat sini ya. Nah, dalam pelayanannya Tuhan Yesus sering membantu orang ya. Membantu orang, menyembuhkan orang karena dia penuh belas kasihan. Sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus bisa berbelas kasihan. Mungkin kita mengatakan, oh saya ini orang miskin, saya justru perlu dibelas kasihankan orang. Saya nggak bisa bantu orang apa-apa. Bagaimana saya berbelas kasihan kepada orang? Saya tanya di sini, ada yang nggak punya mulut di sini? Pasti semua punya mulut kan? Bagaimana cara kita berbelas kasihan? Oh saya miskin, nggak bisa. Kau bisa berdoa untuk dia. Itu adalah bentuk dari belas kasihan kita. Kita nggak punya uang kasih orang kan? Karena dompet kita tipis. Pernah kita berdoa untuk orang lain? Nah kalau kita berdoa untuk orang lain, itu adalah bentuk dari belas kasihan kita kepada dia. Walaupun kita nggak bisa membantu dia secara finansial, secara duit ataupun secara tenaga, bisa berdoa untuk dia. Pernah nggak kamu berdoa untuk orang lain? Atau kita hanya egois berdoa untuk anak kita, keluarga kita, tapi tidak pernah berdoa untuk orang lain? Pelit doa untuk orang lain. Jadi hanya untuk kita punya kalangan aja. Orang lain tidak pernah kita doakan. Masa bodoh lah, mau Tuhan langang terserah. Jadi jangan seperti itu. Kita harus punya belas kasihan, mercy. Ya, punya kamu mercy karena Tuhan kita mercy loh. Tuhan kita belas kasihan loh. Kita anak-anaknya juga harus mencontoh punya belas kasihan sama orang. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memberkati kita, misalnya dengan finansial yang cukup. Ya. Kita juga tahu bahwa ada porsi Tuhan dan porsi sesama kita. Porsi Tuhan persepuluhan, porsi Tuhan persembahan, persembahan sulung, persembahan lain-lain. Dan juga ada porsi manusia, porsi orang miskin, porsi anak yatim, porsi janda tua miskin, porsi orang asing yang memang keluarganya nggak ada di sini, dia sendiri di sini. Pernah kita pikirkan ada porsi mereka? Atau hanya kamu datang beribadah, berikan persembahan dan kamu tidak peduli dengan orang lain, masa bodoh dengan orang lain? Ada porsi mereka. Nah gereja ya, saya bersyukur gereja sering ya memperhatikan porsi-porsi janda tua miskin. Ya saya masih ingat kalau Christmas Carol atau malam Natal ya, kita sering berkunjung kepada orang-orang yang tua, janda tua, ataupun orang tua yang tidak mampu, kita berbagi sukacita Natal kepada mereka. Nah itu perlu. Ya, jadi kalian-kalian yang punya duit nih, jangan pelit ya. Kalau ada pelayanan ini, berani persembahan, jangan takut. Enggak seberapa buat kamu lah kalau kamu yang nyahopauan toa. Kalau uang kamu banyak itu, enggak seberapa. Jangan hanya untuk keluarga kamu ya, tak boleh ya. Harus ingat ada haknya orang lain. Ya, ada haknya orang miskin, terutama jemaat kita. Kita lihat, perhatikan. Pernah nggak kita pernah perhatikan? Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi tadi saya mengatakan ya dunia ini nggak adil, tapi dalam Tuhan ada keadilan. Nah, dalam Tuhan Yesus ada keadilan. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, walaupun di dunia kamu menderita, tapi ada suatu keadilan yang luar biasa yang dikasih Tuhan, tak sebanding dengan dunia ini, yaitu adalah hidup kekal dalam kerajaan sorga. Nah, mungkin di pengadilan manusia kita bisa sogok. Ya, saya banyak dengar hakim yang disogok banyak kan, hakim yang kena tangkap tangan banyak kan. Nah, tapi di pengadilan Allah bisa nggak disogok? Oh Tuhan, ini saya kasih duit ini ya, tolong ya, hapus dosa saya. Nggak bisa. Bagaimana kita mau dapat adil dari Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita dari kematian dengan mencurahkan darah. Itu Tuhan Yesus yang mencurahkan darah, mati disalib, ganti kita. Nah itu tebus.
dari dosa kita, baru kita selamat, baru kita nggak mendapat murka dari Tuhan. Nah, jadi ini penting ya. Jadi Yesus adalah sumber keadilan. Keadilan bersumber dari Tuhan Yesus. Yang poin yang kedua, pengharapan dan sukacita itu bersumber dari Tuhan Yesus. Ayat yang kelima sampai yang ke-8. Tadi ayat yang ke-1 adalah introduksi, ayat kedua sampai ayat yang ke-4 itu poin yang pertama, yaitu Yesus adalah sumber keadilan. Yang ayat yang ke-5 sampai ke-8 adalah poin yang kedua, yaitu pengharapan dan sukacita bersumber dari Tuhan Yesus. Ayat 5, orang itu menatap kepada mereka dengan harapan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Saya katakan di sini, waktu Petrus dan Yohanes meninggalkan semua dan ikut Tuhan Yesus, dia udah nggak punya apa-apa. Dia nggak punya harta duniawi lagi karena dia sudah meninggalkan semua, ikut dengan Petrus, ikut Yohanes. Ikut Tuhan Yesus. Dia sudah nggak punya apa-apa. Tetapi kita lihat di sini, ya, Petrus dan Yohanes mempunyai keterbatasan. Nah, sebagai manusia pasti punya keterbatasan kan? Dia nggak bisa menolong. Kalau kasih duit nggak ada duit dia. Dia mengatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang dia punya? Nanti kita lihat apa yang dia punya. Jadi dikatakan di sini Allah menolong manusia itu terkadang nggak langsung ya. Dia melalui oknum, melalui manusia. Menolong dalam hal misalnya membantu dalam finansial. Ya, jadi orang lumpuh ini mengharapkan keadilan melalui manusia dan Tuhan menolong Petrus dan Tuhan menolong orang lumpuh itu melalui Petrus dan Yohanes. Nah, terkadang kita dalam kehidupan kita merasa kita hebat. Kita tidak perlu bantuan orang lain. Ya, orang lumpuh ini dia perlu bantuan orang lain, ya. Dia sadar dia tidak mampu, dia meminta bantuan orang lain, minta sedekah. Kadang-kadang manusia ya sombongnya bukan main, ya. Dia sudah pintar sedikit, sudah S1, S2, S3, ya, sudah luar biasa sombongnya. Dia bilang nggak perlu orang lain lah, ya. Ini saya banyak relasi yang hebat, nggak perlu orang lain. Nah, itu manusia seperti itu. Tapi kita lihat di sini, manusia nggak bisa hidup sendiri loh. Dia perlu bantuan orang lain. Ya. Tuhan membantu orang melalui orang lain. Nggak bisa uang tuh jatuh dari langit langsung turun ke itu, nggak bisa. Jadi sama orang itu harus baik-baik ya. Janganlah kita sombong sama orang. Merasa ini udah nggak butuh sama dia, udahlah. Jadi cuek-cuek aja, bodoh amat. Enggak. Satu hari ini butuh kayak bantuan. Jadi kita lihat di sini ya. Tetapi ayat 6 mengatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Tadi saya mengatakan waktu Petrus dan Yohanes ikut dengan Tuhan Yesus, dia nggak punya apa-apa lagi. Ya, Yohanes, Yakobus, dia mempunyai karyawan loh. Mungkin dia nelayan yang agak tinggi, agak kaya. Dia tinggalkan semua. Dia udah nggak punya harta duniawi lagi. Bagaimana dia mau membantu orang yang lumpuh ini? Dia punya uang nggak ada, emas dan perak nggak ada padaku, kata dia. Bagaimana dia membantu? Dia katakan, tetapi apa yang kupunya? Sekarang apa yang dia punya? Apa yang dia punya? Apa yang Petrus punya? Apa yang Yohanes punya? Dia punya kuasa Injil Kerajaan Sorga. Dan kuasa itu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus melalui Petrus dan Yohanes, itu kuasa yang luar biasa, Injil. Kita pernah mengatakan kalau untuk orang bodoh, Injil, kalau untuk orang fasik ya, untuk orang tak percaya, Injil itu suatu kebodohan. Enggak mungkin anak darah mengandung, enggak mungkin kubur yang kosong. Itu suatu kebodohan kalau untuk orang yang tak percaya. Tetapi kalau untuk orang yang percaya, Injil itu adalah suatu power, suatu dinamit untuk ya kita berjalan dalam jalan Tuhan dan menuju kehidupan yang kekal. Memang kalau untuk orang tak percaya kamu kabarkan Injil berbui-bui, dia pasti dia bilang
Tidak mungkin lah ini segala macam, dia akan melawan kita argumen bahasanya. Tapi kalau untuk orang percaya, dia percaya. Dia percaya. Kalau kita mau lihat secara kenyataan, tidak mungkin ya rahim perawan itu punya cabang bayinya, kan? Orang bodoh yang percaya itu kalau menurut pengetahuan dunia. Tetapi ya inilah Injil yang menunggang balikan dunia. Yang seharusnya iya jadi tidak, yang seharusnya tidak jadi iya. Tapi kalau kita percaya, kita disebut orang berbahagia. Matius pasal 5. Kita orang yang berbahagia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut orang lain kebodohan, tapi menurut kita ini adalah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Dan juga bukan hanya itu, pada zaman para rasul itu diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk melakukan mukjizat. Dan di sini terjadi mukjizat, yaitu orang lumpuh itu berjalan demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Apakah sekarang ada kuasa seperti itu? Sudah tidak ada. Sudah ditarik oleh Tuhan. Karena apa? Alkitab sudah selesai ditulis. Tidak perlu kuasa untuk menyembuhkan orang lagi. Tuhan bisa langsung menyembuhkan. Tidak perlu melewati pendeta, penginjil. Jadi kalau kamu sakit, kamu bisa berdoa langsung minta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau memang perlu dikuatkan imannya, bolehlah panggil pendeta, penginjil. Jadi jangan dikit sakit demam minta doakan, datang suruh penginjil, pendeta. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Jadi kita bisa berdoakan. Jadi saya akhir-akhir ini ya, saya mendengarkan bahwa ada seorang pendeta yang kurang ajar ya. Dia bilang, COVID ini saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia hebat, bisa tengking ke Amerika lah. Itu nggak ada jutaan orang mati situ. Cek ke Indonesia lah. Ada nggak kuasa seperti itu lagi? Enggak ada. Udah nggak ada seperti itu lagi. Ya kalau dia bisa tengking penyakit, nggak perlu sekolah kedokteran. Di sini ada saudari Ajan yang suaminya dokter. Dia sekolah ya, mungkin 7 tahun. Kalau ada pendeta yang seperti itu, nggak perlu suami saudari Ajan lagi sekolah. Dulu saya bekerja dengan seorang dokter, mungkin ada yang kenal Dr. Munandar. Dia sekolah kedokteran 7 tahun. Dia akupuntur 2 tahun di Taiwan. Kalau ada kuasa seperti itu yang didelegasikan oleh Tuhan kepada pendeta, penginjil, nggak perlu sekolah. Tutup itu rumah sakit, tutup itu fakultas kedokteran, tutup itu praktek bidan-bidan. Ini pendeta kurang ajar. Dia menyombongkan diri. Jadi nggak ada seperti itu lagi ya. Jadi jangan kalian berharap ya pendeta bisa sembuhkan penyakit. Nggak ada seperti itu. Bisa-bisa dia yang ketular penyakit corona, COVID-19. Kita berdoa, kita berusaha ke dokter. Tapi yang pertama kali jangan cari pendeta, penginjil untuk sembuhkan penyakit. Cari Tuhan dulu, berdoa. Setelah itu ke dokter, berobat. Jadi ini ya, ini perlu ya. Jadi kenapa? Makanya saya bilang ya, dalam kisah para rasul enggak semua hal dapat kita contohi di sini. Ada beberapa yang memang sudah Tuhan tarik, seperti kuasa melakukan mukjizat, bahasa lidah ditarik. Jadi ini ya, jadi perlu kita sadari. Nah, sekarang ayat 7 sama 8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga mata kaki orang itu kuat dan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, di sini kita jelas ya, seorang hamba Tuhan harus rendah hati. Saya katakan harus rendah hati. Di saat hamba Tuhan merasa tinggi hati, di situlah kelemahan dia. Petrus, dia rendah hati. Kenapa? Dia mengulurkan tangannya, dia bantu orang itu berdiri. Enggak merasa ini aku rasul loh, aku enggak mau pegang dia, dia lumpuh mungkin bau kali. Enggak seperti itu. Sekarang banyak hamba Tuhan yang tinggi hati ya. Dia merasa dia udah sekolah SS. Luar biasa, dia biasa udah pinter.
Dia merasa paling hebat, nggak perlu orang. Tinggi hati, sombongnya bukan main. Nah, ini yang bahaya sekali. Di saat kamu tinggi hati, itulah kemuliaan Tuhan kamu curi. Di saat kamu lemah, itulah kemuliaan Tuhan tampak. Jadi lihat di sini, Petrus dengan rendah hati mau memegang, atau mungkin dia agak menunduk sedikit ya, dia pegang tangan kanan orang itu, dia bantu dia berdiri. Ya. Dan kalau kita melihat di sini, kenapa ditulis mata kaki, kaki? Karena yang tulis Kisah Para Rasul ini dokter. Dia spesifik, dia menggambarkan bahwa mata kaki ada kekuatannya. Kaki aja ada kekuatan, kaki dari orang lumpuh itu ada kekuatan. Jadi kita lihat spesifik ya dia tulis ya, dan sangat presisi kalau kita mau baca Alkitab dengan jelas. Nah, saya masih ingat ya, pada tahun 2019 ya, pada waktu kami para hamba Tuhan mengunjungi orang-orang tua yang memang sakit, nggak bisa ke gereja pada malam Natal. Di situ ada seorang saudari di mana suaminya lumpuh, maksudnya nggak bisa berdiri sendiri, dan istrinya juga sakit terbaring, dan dia nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kita coba bayangkan, nah kalau misalnya ada seorang yang nggak bisa apa-apa, di situ dia kencing, mungkin anaknya kan keluar kota nih, ada anak laki-laki, mungkin anak laki-laki agak canggung ya untuk membantu ibunya kan. Jadi kita lihat di sini, kita lihat kamarnya tuh ya, kalau kita masuk, kalau untuk orang biasa mungkin muntah, karena bau pesing campur aduk. Saya jujur, saya mengatakan bau pesing campur aduk, saya mau muntah. Saya bilang saya mau muntah. Tapi saya salut dengan beberapa hamba Tuhan yang masuk ke dalam kamar itu, menyanyi, berdoa untuk dia. Ini bentuk kerendahan hati dari satu orang. Jadi perlu kita sadari, rendah hati itu penting. Semakin kita tahu firman Tuhan, semakin rendah hati. Semakin kita sombong, kemuliaan Tuhan itu dicuri. Ya, jadi kita lihat di sini orang ini ya bisa berdiri, melompat-lompat kian kemari mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Tapi dia nggak masuk ke dalam bait Allah itu melompat-lompat. Nah, beda sama sekarang punya gereja ya. Saya lihat punya gereja sekarang banyak yang salah, banyak yang sudah sesat. Dia ke gereja dia lompat-lompat, nyanyi lompat-lompat begini, pegang jantung, pegang hati, gini tangannya, tutup mata, nangis-nangis. Itu penyembahan kah? Atau acara baper? Atau acara diskotik, lompat-lompat, musiknya bem 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 gitu. Saya pernah lewat orang undangan begitu, dia punya speakernya tuh, bikin saya jantungnya dup 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 gitu. Kalau penyembahan di gereja kita ada pakai band dum 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 gitu, kira-kira khusyuk nggak kita beribadah? Atau kita fokuskan dengan musiknya? Firman Tuhannya, dia punya pendeta, jangan bersama di sini, berdoa, gini-gini. Nggak pegang Alkitab, nggak pegang Alkitab, kurang ajar. Nah, itu bukan penyembahan, itu kacau. Ya, ke gereja lompat-lompat, emang kamu pernah lumpuh lompat-lompat? Orang itu lompat bukan karena dia masuk ke dalam bait Allah. Orang itu lompat untuk membuktikan ya bahwa dia sudah bisa berdiri, dia sudah bisa berjalan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama pendeta itu, atau misalnya orang yang sembuhkan dia, bukan. Jadi harus hati-hati kita ke gereja. Jangan cuma lihat salib ya. Banyak salib hitam sekarang. Ke gereja harus tahu pengajaran firman-Nya. Apakah sudah sesuai dengan Alkitab? Kita lihat penyembahan-penyembahannya seperti apa? Nangis-nangis, malahan ada yang sediakan selimut, tumbang. Masuk gereja tumbang. Tidur di rumah aja, jangan di gereja. Sekarang masuk gereja tumbang. Apa yang bikin dia tumbang itu? Roh Kudus kah? Atau roh yang kotor? Nah, perlu kita sadari sendiri. Jadi orang ini dia jingkrak, lompat-lompat, bukan dalam gereja ya, tapi di luar gereja untuk mengaplikasikan atau menunjukkan bahwa dia sudah sembuh loh.
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, soli Deo gloria. Ya? Nah, sekarang kita masuk ke penutupnya. Ayat 9, ayat 10. Jadi ini penutupnya, ya. Seluruh rakyat itu berjalan sambil memuji Allah, lalu mengenal Dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang bait indah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Nah, ini intinya, bukan mukjizatnya. Intinya apa? Soli Deo gloria. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan nama gereja, bukan nama pendeta, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini semboyan reformasi. Jadi apapun yang terjadi, ya, kita lihat orang lumpuh ini susah, senang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang mungkin saudara merasa lemah. Sekarang mungkin saudara merasa miskin. Sekarang mungkin saudara merasa ditinggalkan oleh orang. Sekarang mungkin saudara merasa sangat susah. Ingat, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kamu tergeletak, tapi Dia akan menopang tanganmu. Dia akan menolong engkau. Dan akhirnya yang paling indah, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Di surga nggak ada air mata, nggak ada kesusahan, nggak ada hal-hal yang menyedihkan. Hidup ini adil, bukan? Adil kalau kamu percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus, nggak adil. Udah di dunia susah, mati masuk neraka. Mana adil? Kalau menurut kalian. Tapi adil karena kalian nggak percaya Tuhan Yesus, masuk neraka, itu adil. Tapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus, masuk surga, itu adil. Jadi adakah tidak keadilan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Di hadapan Tuhan semuanya adil. Walaupun keadaan kamu apa sekarang, apapun keadaan kamu, itu adil di hadapan Tuhan. Jangan pernah bilang Tuhan tidak adil. Dunia memang tak adil, tapi Tuhan adil. Ya, jadi kita lihat ini, seluruh rakyat mengenal siapakah orang ini. Karena apa? Orang kalau masuk ke dalam bait Allah pasti ketemu orang ini. Jadi semua rakyat tahu. Jadi apa yang dimuliakan? Nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, oleh karena kelumpuhan oleh orang ini, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kamu dibatasi dengan keterbatasan kamu. Muliakan nama Tuhan. Apa keterbatasan kamu? Kita nggak tahu, atau kalian tahu sendiri atau keterbatasan kamu? Ingat, di saat kamu merasa lemah, di situ kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kamu. Kamu bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Dia, dan lihat Tuhan akan menolong kita semua. Nah, puji Tuhan untuk orang lumpuh ini. Melalui orang lumpuh ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa melalui hamba-hambanya, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan intinya nih ya, bukan untuk kemuliaan Yohanes, bukan untuk kemuliaan Petrus, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang itu bukan memuji Petrus, bukan memuji Yohanes, tapi memuji Tuhan. Itu intinya, soli Deo gloria. Jadi ada maksud baik di samping kelemahan kita. Kita yang tahulah kelemahan kita masing-masing ya. Coba kita lihat, ada maksud baik dari Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar ya, bagaimana keadilan, bagaimana sukacita, bagaimana keadilan, bagaimana pengharapan dan sukacita itu bersumber daripada Tuhan Yesus. Keadilan sumber darinya Tuhan Yesus. Pengharapan sumbernya dari Tuhan Yesus. Sukacita bersumber dari Tuhan Yesus. Kalau kamu mempunyai keadilan dari Tuhan, kamu mempunyai pengharapan dan ada sukacita dari Tuhan Yesus. Semoga kita dapat mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana firman-Mu memberikan kami pelajaran tentang keadilan dari Tuhan Yesus. Walaupun dunia ini memang tidak adil, tetapi untuk kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, dunia ini adil. Dan pengharapan dari Tuhan Yesus yaitu hidup kekal bersama Engkau di sorga. Dan juga sukacita dalam kehidupan kami selalu bersukacita kalau kami dengan Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, kami mohon agar jemaat maupun saya sendiri dapat terbangun rohaninya, dapat sungguh-sungguh mengerti bahwa ada maksud baik di setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, ada satu acara tambahan. Karena ini merupakan keadaan khas dari gereja kita. Kita selalu menyaksikan bagaimana keluarga kita bersama-sama kita di Kalimantan Barat, baik di Kubu Raya, Pontianak, sampai mereka menamatkan SMA. Banyak di antara keluarga kita yang merantau, baik ke luar provinsi, ada yang ke Kalimantan Timur, ada yang ke Jawa, ada yang ke Malaysia Timur, ke Brunei, ke Asia Timur, ke Jepang, ke Taiwan. Bahkan ada yang sudah sampai ke Australia, Eropa. Hanya 2 benua yang belum, Amerika dan Afrika. Nah, pada hari ini saya akan memberikan cenderamata sebagai gembala sidang untuk seorang pemuda ya, sudah tidak remaja lagi. Saya mengenal dia sejak dia masih kecil. Sekolah minggu mengikuti neneknya yang sudah almarhumah, yang sudah dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa di sorga, yaitu saudari senior kita, Siu Lian Ji. Kita secara manusia sedih karena harus berpisah. Tapi mereka yang pergi, seperti yang tadi dikhotbahkan, kalau Tuhan sudah memberkati mereka, kiranya mereka juga bisa memberkati ya orang-orang yang di Kalimantan, yang secara banyak hal lebih terpuruk ya daripada tempat-tempat yang lain. Yang akan meninggalkan kita untuk tahun ini ada beberapa, tetapi yang akan berangkat ya pada akhir bulan ini tanggal 30 kalau tidak keliru itu Pongti. Dia sudah tamat SMA 1 tahun yang lalu dan kita terus berdoa untuk pendidikan lanjutan dia, dan Tuhan sudah membuka jalan. Ternyata dia sudah disetujui visanya dan pada hari Selasa ya akan berangkat ke Taiwan. Jadi sebelum dia berangkat, saya akan memberikan dia cenderamata untuk dibawa ke Taiwan. Yang satu, walaupun dia sudah memilikinya, tapi saya akan serahkan secara resmi, dan Injil Tuhan Yesus harus dibaca ya setiap hari. Selain Alkitab yang kamu miliki, dan yang ini adalah puji-pujian Kristen. Di dalamnya bukan hanya ada puji-pujian yang biasa kita nyanyikan di buku hitam, tapi juga ada tambahan ya. Saya akan minta saudara Pongti untuk maju ke depan. Selamat jalan ya. Oke, thank you. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 150. Yesus sahabat sejati. 150 Yesus sahabat sejati. Pujian ini adalah cocok ya untuk kita semua yang memiliki ya, kemanapun kita pergi, Yesus itu Immanuel menjadi sahabat kita. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosa.
Kita tetap berdiri, mari kita tutup kebaktian kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah melalui nama Tuhan Yesus Kristus, nama segala nama, nama yang kepadanya seluruh umat manusia harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh manusia, hakim dari segala manusia yang hidup dan yang mati. Ya Bapa, kami mengucap syukur dalam kebaktian umum di pagi hari ini, kami dapat menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kebaktian ini yang sudah Engkau tetapkan berlangsung di segala tempat, di segala abad, segala bangsa, untuk mereka yang sudah dibeli dalam nama Tuhan Yesus dengan darahnya, kami bisa menyembah Engkau. Ya Bapa, kiranya sukacita yang setelah Engkau berikan dalam lubuk jantung kami ini dapat kami bawa ke tempat manapun kami ini menginjak, supaya orang-orang yang bertemu dengan kami bisa mengenal Tuhan Yesus seperti orang lumpuh bertemu dengan Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus dan Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang lumpuh sehingga dia disembuhkan, dan kelak dia akan menerima tubuh mulia seperti Tuhan Yesus yang tidak akan sakit, tidak akan berdosa, yang hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadikanlah kami seperti Petrus dan Yohanes membawa Injil. Jangan sampai ya Bapa, ketika kami mati tak satu pun orang kami bawa percaya Yesus dan hidup kami itu sia-sia. Tolong kami ya Bapa. Engkau telah memberkati pelayanan Petrus dan Yohanes. Kami percaya Engkau juga akan memakai kami membangkitkan orang mati rohaninya sehingga percaya Yesus. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Pongti yang akan berangkat ke Taiwan. Kiranya ia bukan hanya menimba ilmu di sana, tapi ia juga tetap menjadi pengikut Yesus yang tiap hari membaca firman-Mu, bernyanyi, dan bersaksi. Tolonglah dia, juga kakaknya, Meta, ayahnya, ibunya, dan seluruh keluarga besar dari saudari Aswan yang banyak merantau, bahkan ke Australia. Tolonglah semua keluarga kami yang tidak berada di sisi kami, walaupun kami rindu kepada mereka. Kami hanya bisa berdoa. Kiranya Engkau menyertai mereka, dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya Bapa, pulangkanlah kami ke rumah kami masing-masing. Sebagai anak yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, pelayanmu sepenuh waktu. Kiranya kami senantiasa memiliki pikiran Kristus dalam lubuk jantung kami, agar apapun yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan Engkau melalui nama Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami Bapa, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.